Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sore hari ini, mari kita bersaat teduh. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kristus yang bangkit, mengundang kita merayakan kebangkitannya. Kami menyambut undangan Tuhan. Dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah kuasa dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita muliakan. Dia, Yesus yang telah mati dan dibangkitkan menjadi Raja. Dia, Yesus sang Raja di atas segala Raja. Mulia sembah Raja mulia. Yesus
Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus Kristus datang dan berkorban bagi manusia. Dengan lemah lembut Ia menyambut kita. Marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui dosa kita dan menerima anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan Yesus dari kubur dan memberi kemuliaan. Kami mengakui, kami sering berlaku seperti para murid. Kami merasa takut dan khawatir. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami agar kami tetap memiliki pengharapan dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Syukur pada Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita yang telah diampuni, mari kita juga saling mengampuni dan menjadi pembawa damai. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita sebagai umat tebusan Allah, kita menjalani kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru hari ini. Terambil dari Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Ku hidup bagimu.
berdiri. Mari kita umat percaya di muka bumi ini kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitannya dari kematian memberikan harapan yang baru buat kita. Kebangkitannya memastikan bahwa kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Hanya di dalam Kristus harapan kita. Hanya dalam Kristus. Kristus harapanku, Dia terang dan
Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau bukan hanya mati bagi kami, tetapi Engkau bangkit, menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang dapat mengatasi segala sesuatu, Allah yang dapat mengatasi ketakutan kami, Allah yang sempurna, Allah yang hadir dan setia bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan diri kami dalam perenungan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat Paskah. Sungguh bersyukur kita boleh ada di tahun 2020, kita tetap boleh merayakan Paskah. Haleluya. Tema yang diberikan bagi kita sekalian adalah kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Kebangkitan Kristus memberi harapan yang baru. Saya mengajak kita sekalian membuka firman Tuhan dari Lukas, Injil Lukas pasal 24 ayat 46 hingga 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 46 hingga 48. Mari kita baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ya, saya akan memimpin, Bapak Ibu di rumah boleh bersama-sama membaca dengan bersuara. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan ada 2 perayaan Paskah. Ya, ada 2 ternyata perayaan Paskah. Yang pertama pada masa perjanjian lama, ya, yaitu ketika Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang berada di Mesir. Ya, karena rumah-rumah orang Israel pada saat itu sudah diberi tanda dengan darah anak domba. Ya, Tuhan melewati. Ya, bahasa Ibrani-nya Tuhan pesak. Ya, kata melewati ini menjadi kata Paskah gitu ya. Melewati rumah-rumah orang Israel. Sehingga apa? Sehingga akhirnya orang Israel mendapatkan kebebasan. Orang Israel dapat terbebas dari hukuman Tuhan. Dan ketika Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel, Tuhan memasuki rumah-rumah orang Mesir. Dan Tuhan mengambil atau mencabut nyawa dari anak sulung. Orang-orang bahkan binatang-binatang yang ada di Mesir. Semua anak sulung meninggal dan orang Mesir saat itu sungguh berduka sehingga orang Israel dilepaskan, orang Israel dibebaskan. Itulah Paskah yang menjadi suatu peringatan bagi umat Israel, bahkan itu menjadi suatu gambaran ya untuk mempersiapkan Paskah yang sudah Tuhan rencanakan, yang kita temukan menjadi satu perayaan bagi setiap kita sampai hari ini dalam perjanjian baru, yaitu Paskah yang digenapi dalam pribadi Yesus Kristus, di mana anak domba Allah dikorbankan. Ya, anak domba Allah dikorbankan untuk menebus dunia, untuk menebus manusia. Dan Allah melewati ya, kematian, melewati kerajaan maut. Pada hari yang ketiga Allah bangkit. Ya, sudah melewati kematian, Allah bangkit. Ya. Paskah dengan kata yang sama, Pesak. Begitu. Jadi yang kita rayakan hari ini adalah Paskah karena Kristus telah melewati kematian. Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh harapan. Saya yakin harapan terbesar kita saat ini adalah bagaimana penyebaran ya virus corona, pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Itu harapan semua orang saat ini tentunya. Ada juga banyak harapan orang yang ingin kembali bekerja, ingin kembali
kepada aktivitas-aktivitas mereka. Anak-anak berharap mereka bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-temannya. Ada orang yang bekerja berharap supaya tidak kena PHK dalam beberapa waktu dekat. Ya, ada juga orang yang ingin bekerja kembali karena baru saja terkena PHK. Pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi ada banyak harapan, bahkan kita pun sebagai umat Allah, kita sebagai gereja pun punya harapan bahwa kita akan kembali bersama-sama beribadah, berkumpul ya untuk memuji Tuhan, untuk memberikan persembahan, untuk mengagungkan, mendengarkan firman Tuhan ya. Namun harapan-harapan itu muncul bukan karena suatu kepastian, tetapi karena kekhawatiran. Kekhawatiran akan kematian, dan kekhawatiran akan kehidupan yang begitu-begitu saja, kehidupan yang tidak berjalan dengan baik. Ya, pengharapan-pengharapan kita adalah pengharapan akan depannya, tapi ke depan itu juga belum pasti. Kalau virus corona sudah berakhir, apakah itu menjamin akan kehidupan kita lebih baik? Apakah kita menjamin akan kehidupan kita lebih tenang? Tidak, karena akan ada berbagai ya, rintangan yang terus ya, yang akan kita hadapi selama kehidupan kita. Berita baiknya hari ini adalah kebangkitan Yesus memberikan harapan baru. Harapan bagi seluruh manusia. Harapan dari Dia, pengharapan yang benar. Ya, harapan itu, harapan seperti apa? Ya, yang pertama adalah tidak khawatir akan kematian. Banyak orang takut mati dengan berbagai alasan. Ya, belum nikah contohnya, belum kawin gitu ya, belum sukses, belum membahagiakan keluarga ya, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa sebutkan sendiri gitu ya. Namun orang yang sudah menikah, orang yang sudah mencapai standar kesuksesan, orang yang sudah mempunyai keluarga yang terlihat bahagia atau keluarga yang bahagia, walaupun bahagia bukan berarti tanpa masalah gitu ya. Ketika orang itu ditanya, apakah Anda sudah mau mati atau Anda sudah siap mati? Tentu orang itu menjawab, saya juga belum mau mati, begitu ya. Karena sebenarnya yang menjadi kekhawatiran adalah manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Manusia tidak tahu bagaimana diri mereka setelah kematian. Manusia tidak tahu bagaimana perasaan kita setelah kematian. Tetapi Yesus tahu. Tetapi Yesus sudah melewati itu semua. Yesus sudah mengalami kematian. Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, mengalahkan maut. Dan Yesus menunjukkan dirinya pada murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi kematian adalah awal baru. Pengharapan dalam Yesus bukanlah pengharapan yang dibuat-buat, tetapi pengharapan yang sudah dirancang oleh Allah. Sudah tertulis bahwa Mesias akan menderita, Mesias akan mati, dan Mesias akan bangkit. Ya, bukan hanya tertulis, bukan hanya dinubuatkan, tetapi sudah terjadi, sudah digenapi. Dan itu bukan hanya menjadi suatu pengharapan, tapi menjadi suatu kepastian bagi kita. Setiap orang yang mengalami kematian di dalam Kristus akan juga dibangkitkan di dalam Dia. Masihkah kita perlu khawatir akan kematian? Ketika kita diberi kesempatan ya untuk kita boleh hidup di dalam Kristus, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena di dalam Kristus ada kepastian akan kebangkitan. Karena Kristus sudah bangkit, Kristus sudah mengalahkan maut. Ketika pengharapan itu masih disediakan, mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, kita bersama-sama memperingati akan Jumat Agung, di mana Yesus mengalami penderitaan dan kesengsaraan, bahkan hingga mati di kayu salib. Dan kalau kita melihat peristiwa itu, bersama dengan Yesus ada dua penjahat yang disalibkan.
kedua penjahat tersebut memiliki kesempatan yang sama. Kedua penjahat tersebut disediakan pengharapan yang sama. Tetapi hanya satu penjahat yang menggunakan kesempatan itu dengan baik dan dia menerima janji Yesus. Mari kita menerima keselamatan dalam Yesus. Terimalah pengampunan dari Allah. Terimalah anugerah itu. Dalam Yesus, kematian bukanlah hal yang mengerikan. Namun Bapak Ibu, walaupun kematian bukan hal yang mengerikan, Tuhan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang atau sebagai pasukan yang berani mati. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang berani mati. Tetapi Tuhan menjadikan kita orang-orang yang berani hidup. Ya, inilah harapan kita yang kedua. Tuhan bukan hanya menjadikan kematian itu bukan suatu hal yang menakutkan, bukan hal yang mengerikan. Tapi juga Tuhan memberikan kita keberanian untuk menjalani kehidupan kita. Lukas mencatat bahwa kebangkitan Mesias juga harus diiringi dengan pemberitaan akan nama Yesus dan berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu, yaitu para murid, adalah saksi dari semuanya ini. Siapa yang memberitakan berita pengampunan dosa dari Allah? Tentu murid-murid Yesus. Ya, mengapa Yesus naik ke surga tidak mengajak murid-muridnya? Kalau murid-muridnya sudah percaya begitu ya, ya sudah murid-muridku 12 rasul, kamu langsung bersama-sama dengan aku naik ke surga gitu kan, ke tempat yang mulia. Tuhan tidak memberikan kesempatan itu kepada para murid. Karena apa? Para murid diberikan keberanian untuk menjalani kehidupan. Ya, kehidupan penuh dengan tantangan, kehidupan penuh dengan cobaan dan ujian. Ada banyak kekhawatiran yang melanda dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kita menjalani kehidupan kita dengan berani. Bapak Ibu, kondisi yang kita alami saat ini adalah kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kita bisa merasa terpenjara di rumah kita sendiri. Merasa tidak bisa bergerak keluar dari lingkungan kita. Tetapi kita bukanlah orang yang takut untuk menjalani kehidupan ini, kita adalah orang yang berani hidup. Dalam situasi seperti ini, banyak potensi-potensi diri kita yang kita temukan. Ya, saya melihat banyak YouTuber, bahkan gereja-gereja gitu ya, mempunyai akun YouTube semuanya untuk bisa menyampaikan ibadah-ibadah dengan lebih terjangkau. Banyak podcaster dadakan gitu ya, saya juga mencoba bikin podcast, ada beberapa teman saya juga bikin podcast gitu ya. Banyak juga chef-chef baru dengan menu-menu yang luar biasa unik, menu-menu yang baru gitu ya. Saya barusan ditantang oleh teman saya, di-challenge sama teman saya untuk bikin Dalgona Cafe gitu ya. Sangat menarik challenge itu ya. Bisa ya kita membuat kreasi-kreasi yang menarik yang belum pernah kita coba. Karena apa? Karena situasi ini membuat kita bisa melakukan banyak hal di rumah kita masing-masing. Dan banyak juga saya melihat orang tua gitu ya, menjadi guru-guru sekolah minggu. Banyak guru-guru sekolah minggu dadakan baru di rumah ya, yang mungkin biasanya hari Minggu ada yang dijemput begitu ya. Sekarang orang tua harus membangunkan anak sendiri, ayo sekolah minggu dulu di rumah ya. Menceritakan firman Tuhan yang belum pernah selama ini. Hanya mengandalkan lause-lausenya di gereja gitu. Sekarang harus mencoba hal yang baru. Mencoba mendidik anak sendiri dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah hal yang mungkin kita lupakan. Hal yang mungkin kita tidak biasakan. Tetapi merupakan hal yang penting. Tuhan menginginkan kita untuk bisa bersekutu dimanapun kita berada. Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh secara pribadi juga. Bukan hanya sebagai komunitas, tapi secara pribadi Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh dalam keluarga kita masing-masing maupun dalam waktu-waktu kita sendiri di dalam rumah. Dan Tuhan bisa memakai banyak cara ya, agar kita dapat tetap menjadi saluran berkat. Agar kita bisa memberitakan berita pengampunan dari Allah
kepada bangsa-bangsa. Ada begitu banyak cara yang kita lakukan, ada begitu banyak hal bisa kita perbuat dalam masa-masa kritis ini. Kita bisa memberikan sumbangan, kita bisa memberikan donasi, kita bisa menjadi relawan. Tetapi tugas kita yang terpenting, yang tidak boleh kita lupakan, yaitu memberitakan berita pengampunan kepada bangsa-bangsa. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk kita saja, tetapi kebangkitan Yesus adalah untuk segala bangsa. Dan Tuhan mau memakai kita, ya Tuhan mau menguatkan kita, mengajak kita untuk menerima janji Allah itu. Mengajak kita semua untuk peduli pada pemberitaan Injil, untuk peduli pada orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Allah. Mereka tidak tahu, mereka mencari jalannya sendiri, tapi Allah sudah menyediakan jalan. Kita sebagai orang yang tahu, kita orang yang sudah diselamatkan. Mari kita menjadi saluran perpanjangan tangan Allah untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita hidup dalam keberanian. Mari kita hidup dalam berani untuk memberitakan Injil. Hidup dalam keberanian menjadi murid-murid Kristus. Ada berbagai cara. Ya, mungkin ada yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, atau ada yang terpanggil sebagai misionaris untuk memberitakan Injil kepada suku-suku tertentu. Persiapkanlah diri dengan baik, agar bisa menyampaikan Injil juga dengan baik. Ada yang mungkin tidak terpanggil, tapi Tuhan memberikan karunia lebih, memiliki dana yang cukup, yang berkecukupan. Mari kita peduli, dukung pelayanan-pelayanan misi, dukung lembaga-lembaga misi, dukung lembaga-lembaga sosial yang bermisi. Tuhan bisa pakai kita, ya, untuk kita tetap mendukung apa yang Tuhan mau, agar berita pengampunan bisa sampai kepada segala bangsa. Ada yang mungkin tidak punya kemampuan pribadi, ada yang tidak punya dana. Kita bisa berdoa, sungguh-sungguhlah berdoa bagi pelayanan misi, sungguh-sungguhlah berdoa untuk suku-suku yang belum terjangkau. Di Indonesia sendiri masih ada lebih dari 100 suku yang belum terjangkau oleh Injil. Masih ada 100 suku yang belum bisa memberitakan Injil di antara mereka sendiri. Tugas siapa itu? Hanya tugas misionaris? Apakah mereka bisa berjalan sendiri? Gitu. Mari kita yang ada di sini, yang kita bisa mendengar siaran ini, ya kita punya kepedulian pada apa yang Allah inginkan. Melalui pekerjaan-pekerjaan misi, melalui dana-dana yang kita kumpulkan, melalui doa-doa yang kita panjatkan, kita bisa mendukung itu semua. Dan jikalau ada yang tidak punya kemampuan untuk memberitakan Injil, tidak punya dana, dan juga tidak bisa berdoa, ya, saya berharap yang seperti itu, terimalah pengampunan dari Allah. Orang yang sudah diampuni oleh Allah pasti punya kepedulian. Orang yang diampuni oleh Allah pasti ingin juga berita pengampunan itu disampaikan kepada orang lain. Ya, terimalah pengampunan dari Tuhan, karena pengampunan dari Tuhan akan mengubahkan, ya, kebangkitan Tuhan, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita. Bahwa kematian tidak lagi menjadikan hal yang mengerikan. Dan jalanilah hidup dengan berani, dengan beriman bahwa Allah memampukan dan mencukupkan kita dengan apa yang kita perlukan. Sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi untuk memberitakan pengampunan dari Allah kepada bangsa-bangsa. Kayaknya firman Tuhan ini boleh menolong kita. Kebangkitan Kristus menjadikan hidup kita hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan, yang sesuai dengan hati Allah, hati Bapa. Bila kita boleh menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama mengingat kembali akan pengalaman yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah, pengalaman yang nyata bahwa Yesus bangkit. Dan bila itu menunjukkan bagi setiap kami agar kami terus dikuatkan dalam iman kami boleh hidup
dalam keberanian. Kami tidak takut lagi akan kematian, kami tidak khawatir lagi akan kematian, karena kematian adalah hal yang sudah Engkau lewati, yang Engkau telah mengatasi itu semua, dan kami yang ada di dalam-Mu juga akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan menolong, terus kuatkan iman mereka, biarlah mereka juga boleh melangkah ke depannya dengan langkah iman. Mereka boleh peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pekabaran Injil, misionaris boleh terus didukung, sehingga ya Tuhan, nama Tuhan terus boleh dipermuliakan. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan ayat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahannya, kita akan naikkan pujian sebab Dia hidup ada hari esok. Syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami sudah memberikan korban syukur kami melalui persembahan Tuhan. Kami tahu, kami sadar bahwa semua yang kami miliki itu adalah milik Tuhan. Semua yang ada pada diri kami itu datangnya dari Tuhan. Kami memberikan sebagian dari milik kami Tuhan untuk menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Engkau memakai setiap pengurus yang ada untuk dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya GKT Pos PI Bondowoso ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk perayaan Paskah kami pada tahun ini Tuhan dengan banyak keterbatasan karena pandemi corona, tetapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bahkan di saat kami tidak mengerti mengapa sesuatu hal terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, rencana yang baik untuk setiap kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur kalaupun kami hari ini merayakan Paskah di rumah kami masing-masing, tetapi sukacitamu itu tinggal tetap di hati kami Tuhan. Kami boleh terus bersukacita karena Tuhan sumber sukacita kami. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan penanganan pandemi COVID-19 ini Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia. Kami berdoa supaya
Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah supaya dengan berbagai kebijakan yang ada, Tuhan itu boleh menolong setiap warga negara untuk boleh Tuhan mengendalikan diri dengan tidak keluar rumah, dengan rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan. Mereka boleh terus Tuhan pelihara kesehatan kami semua. Tuhan berikan hikmat juga untuk para medis, untuk dokter, perawat yang memberikan hidupnya untuk melayani pasien-pasien yang ada. Tuhan, Kau juga menolong mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh terus melayani para pasien ini dengan baik. Berikan mereka kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka terus Tuhan pakai hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan. Secara manusia Tuhan, kami mengalami banyak kesulitan. Mungkin ada beberapa yang mengalami tidak bekerja, mungkin ada beberapa yang mengalami kebosanan di rumah, mungkin ada beberapa yang merasakan kesulitan ekonomi Tuhan, kelesuan usaha. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang mengenal kami jauh dari siapapun. Engkau Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk menolong setiap kami. Kami berdoa supaya setiap kami juga Tuhan berikan damai sejahtera. Kalaupun dunia, kalaupun keadaan di sekitar kami itu membuat kami khawatir, membuat kami takut. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus berpegang teguh di dalam Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan gereja GKT Pos PI Bondowoso ini Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kualitas iman setiap jemaat Tuhan yang memelihara. Kalau hari-hari ini kami memakai waktu-waktu kami untuk sementara ada di rumah, bersekutu bersama setiap anggota keluarga di rumah-rumah, ajar kami menjadi mesbah-mesbah doa Tuhan. Ajar kami menjadi terang kami di antara keluarga kami, di antara tetangga kami. Engkau memberkati setiap kami, setiap keluarga demi keluarga, supaya kami terus memelihara hubungan kami dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, melalui firman Tuhan yang telah dipelajari, kami boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa juga Tuhan supaya di waktu-waktu ini Tuhan terus memelihara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan menambah-nambahkan kami kasih, sekalipun kami tidak bertemu secara jasmani, tetapi kami boleh terus mendukung doa satu dengan yang lain. Kami terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami bisa berkomunikasi, kami bisa saling bertanya, kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan kami kasih untuk kami boleh mengikat satu dengan yang lain dengan kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah Paskah sore hari ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja kita sore hari ini. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bisa merayakan Paskah bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Biarlah Paskah tahun ini tetap mengingatkan kita, membawa kita untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yesus yang sudah bangkit memberikan pengharapan yang pasti bagi kita setiap anak-anaknya. Dengan demikian kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita semua punya banyak waktu di rumah berkumpul dengan keluarga. Kalau biasanya kita kesulitan untuk ada waktu bersama dengan keluarga, saat ini Tuhan memberikan banyak waktu untuk kita bersama dengan keluarga. Mari kita gunakan dengan baik waktu yang ada itu untuk bersama-sama dengan keluarga. Kita boleh saling memperhatikan, kita boleh saling peduli satu dengan yang lain. Kalau saat ini kita sedemikian rupa berjuang menjaga kesehatan fisik, kesehatan jasmani kita masing-masing, mari kita juga memperhatikan kesehatan rohani kita masing-masing. Kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah kita semuanya dikuatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, kita sudah memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu terlebih dahulu disimpan dalam amplop, kemudian kesempatan kita bisa beribadah di gereja, kita akan persembahkan bersama-sama kepada Tuhan. Sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja BCA nomor 120 206 7888 atas nama Christian Adi Lukmanto, Koni Sinta. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semuanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus kita, Kristus. Doksologi. Sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semuanya bahwa kebangkitan Kristus memberi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh menjadi pegangan, pedoman dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Dalam situasi apapun yang kita alami, kita sebagai orang percaya tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang sudah bangkit, menang mengalahkan maut. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita masing-masing, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.